Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marcelina Daeng dari Prodi Pendidikan Ekonomi B semester 3. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah Rasulullah sebagai UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Rasulullah lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pemimpin Abrarah Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, akhirnya dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASInya sulit keluar. Namun karena ikhlas, Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setelah itu ASInya keluar dengan deras. Masa kecil Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dengan menjalani kehidupannya seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuat berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah memiliki anak yang tanggap. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan serta perkawinan di zaman jahiliyah. Pesta perkawinan. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah, yang bertepatan peristiwa Habbul Fizar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Alyan. Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'id bin Abi Sa'id. Rasulullah pada saat berusia 25 tahun. Barulah pada saat 25 tahun Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasanya membiayai khalifah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian terikat dan tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seseorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad. Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih,
Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan kedatangan Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi seperti malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun dengan menyendiri di dalam gua Hiro, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 1-4. Dakwah pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya melalui dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yakni kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abi Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jalal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasulullah selama berdakwah. Mungkin segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.